Kalau berbicara tentang Uni Soviet pada era Perang Dunia Kedua, pasti yang terlintas di pikiran kalian adalah Yosef Stalin, tank T-34, senapan Mosin Nagant, senapan PPSH-41, simbol palu arit, dan tentu saja vodka. Tidak salah, tapi ada satu hal yang tidak kalah penting. Sesuatu yang memberikan andil dalam kemenangan mereka menghadapi Jerman. Senjata yang dapat memainkan musik seperti layaknya paduan suara. Senjata yang mengerikan, dahsyat, dan brutal. Inilah peluncur roket legendaris Uni Soviet. Musik merdu persembahan Stalin untuk Hitler. BM-13 Katyusha. Sejarahnya pada tahun 1938, Direktorat Artileri Soviet memberikan wewenang pada Institut Penelitian Ilmiah Mesin Reaksi Soviet di kota Moskow guna mengerjakan proyek rahasia untuk mengembangkan peluncur roket ganda. Desain roket ini mengacu pada rancangan roket yang sebelumnya telah dikembangkan oleh seorang insinyur dan desainer roket Soviet yang bernama Georgy Lengimak. Roket yang semula digunakan adalah roket RS-132 kaliber 132 mm yang kemudian dimodifikasi menjadi M13 dengan daya ledak yang lebih besar. Roket ini dipasang pada rel panjang sebagai tempat untuk meluncurkannya. Kendaraan yang digunakan sebagai platform untuk peluncur roket ini adalah truk ZIS-5 atau ZIS-6. Setiap truk sanggup menampung 14 hingga 48 roket M13. Nama resmi untuk peluncur roket ini pada awalnya adalah senjata Kostikov. Kostikov adalah nama yang diambil dari nama pemimpin institut yang dimana tempat peluncur roket ini dikembangkan. Setelah beberapa uji coba akan performa dan kestabilan roketnya, lalu pada Agustus 1939, senjata ini kemudian berganti nama menjadi BM-13, di mana BM adalah singkatan dari Boivaya Masina, yang artinya adalah kendaraan tempur. Lalu angka 13 adalah angka dari kaliber roket M13 yang digunakan. Pada awalnya, BM13 tidak begitu diminati oleh Departemen Artileri dan para pejabat-pejabat tertinggi Uni Soviet, karena senjata ini membutuhkan waktu sekitar 50 menit lebih untuk memuat kembali roket-roketnya sebelum ditembakkan. Sementara artileri atau howitzer konvensional dapat lebih menghemat waktu pengisian meriam, serta dapat menembakkan 95 hingga 150 peluru dalam waktu yang bersamaan. Sehingga sebelum invasi Jerman menuju ke Uni Soviet pada Juni 1941, BM-13 hanya diproduksi sebanyak 40 unit saja. Setiap peluncur roket ini ditandai dengan huruf K, yang dimana K adalah singkatan dari tempat di mana peluncur roket ini dibuat, yaitu pabrik Komintern yang berada di Voronezh. Lalu tentara merah memberinya julukan identitas sebagai Katyusha, karena saat itu peluncur roket ini tidak memiliki nama resmi di kalangan para prajurit. Untuk soal kenapa harus memakai nama Katyusha, karena Katyusha adalah sebuah judul lagu yang populer pada masa itu, yang menceritakan kerinduan seorang tentara pada pacarnya yang bernama Ekaterina atau Katya saat dia bertugas di medan perang. Tapi apalah arti sebuah nama? Yang penting senjata ini dapat membuat musuh hancur berantakan. Katyusha pertama kalinya beroperasi di medan pertempuran di bawah komando Kapten Ivan Vyorov pada 14 Juli 1941 saat mengempur stasiun kereta api Orsa yang kala itu dikuasai oleh Jerman. Menurut laporan dari pihak Jerman, mereka diserang oleh serangan roket yang menghasilkan suara begitu nyaring saat diluncurkan. Tidak diketahui senjata apa yang menyerang mereka, tapi yang jelas membuat ketakutan yang amat sangat pada prajurit Jerman yang berada di lapangan. Lalu hantaman yang dihasilkan oleh roket ini mencakup area yang cukup luas, serta menyebarkan serpihan-serpihan logam ke berbagai arah,
sehingga menyebabkan luka serius hingga berujung kematian. Walaupun tingkat akurasinya terbilang sangat buruk, namun dampak yang dihasilkan oleh roket Katyusha ini begitu besar. Terutama suara yang dihasilkan roket ini dapat menurunkan mental prajurit Jerman hingga membuat mereka trauma. Keunikan Katyusha adalah roketnya yang meninggalkan sangat sedikit jejak asap, bahkan hampir tidak terlihat. Keuntungan lainnya adalah mobilitasnya yang sangat baik. Setelah Katyusha selesai menembak, mereka dapat langsung pergi meninggalkan lokasi untuk berpindah ke area lain dengan cepat. Hal inilah yang sangat menyulitkan pihak Jerman untuk melacak atau membalasnya dengan tembakan artileri, karena keberadaannya yang sangat sulit ditemukan. Selain itu, biaya produksinya yang tergolong murah, maka dengan cepat mendapatkan kepercayaan untuk segera diproduksi secara massal. Menurut catatan, sebanyak 593 Katyusha diproduksi pada tahun 1941. Perlu diketahui bahwa penggunaan Katyusha tidak sembarangan diberikan kepada tentara Soviet di lapangan, karena status akan keberadaan senjata ini sangat berharga dan bersifat rahasia. Setiap prajurit yang diberi wewenang untuk mengoperasikannya harus menjalani latihan intensif, serta bersumpah untuk menjaga Katyusha agar tidak pernah jatuh ke tangan musuh. Satu Katyusha sama harganya dengan nyawa mereka. Setiap peluncur roket Katyusha dilengkapi dengan bahan peledak, dengan tujuan apabila musuh berhasil mendekat dan tidak memungkinkan untuk melarikan diri, maka Katyusha harus diledakkan. Ada 3 versi Katyusha yang digunakan oleh Soviet semasa Perang Dunia Kedua, yaitu BM-13 yang merupakan versi awal, BM-8 dengan proyektil lebih ringan dengan kaliber 82 mm, dan BM-31 dengan kaliber besar 300 mm. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, roket Katyusha telah diproduksi sebanyak 100.000 unit. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dasar pengembangan peluncur roket ini terus dikembangkan dan digunakan pada era Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Kamboja-Vietnam, Perang Arab-Israel, Perang Irak-Iran, dan masih banyak lagi. Daftar lengkapnya silahkan dicek saja di Wikipedia. Katyusha adalah salah satu senjata pembawa kemenangan Uni Soviet pada era Perang Dunia Kedua. Senjata yang selain memberikan daya hancur yang luar biasa, juga senjata yang dapat menurunkan moral para prajurit musuh. Bagi Soviet, suara roket Katyusha adalah alunan musik yang sangat merdu. Tapi bagi Jerman, suara ini adalah suara kematian.